Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Romo Petrus Gustiantoro Okarm. Pada hari Minggu yang ke-26 ini, kita diajak untuk merenungkan tentang sikap di dalam menanggapi kehendak Tuhan. Injil yang kita dengarkan hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Di dalamnya Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang bapak yang memerintahkan kedua anaknya untuk pergi ke ladang. Yang satu menjawab ya, tetapi tidak melaksanakan. Dan anak yang lain mengatakan tidak, tetapi melaksanakannya. Dan ketika ditanyakan kepada orang-orang Farisi, orang-orang imam-imam kepala dan juga tua-tua bangsa Israel, mereka ditanya siapa yang sebenarnya melaksanakan kehendak bapaknya. Tentu yang pertama-tama mengatakan tidak, tapi melaksanakan. Dari perumpamaan ini, Yesus sebenarnya mau mengajak supaya di dalam hidup kita berupaya untuk melaksanakan kehendak Allah. Bukan hanya mengatakan ya, tetapi kita berusaha melaksanakan. Yang menjadi lebih penting adalah bagaimana kita bertobat untuk dapat melaksanakan kehendak Allah. Sebenarnya perumpamaan itu juga menjadi kritikan bagi orang-orang Farisi, para imam kepala dan juga orang-orang tua bangsa Israel. Mereka yang secara positif mungkin mengenal, mengetahui ya, kitab suci, ya, tetapi di dalam hidup mereka tidak melaksanakan apa yang mereka pahami dari kitab suci ini. Sedangkan orang-orang berdosa, para pemungut cukai, dan para pelacur, dia karena percaya dan mengenal Yesus sebagai kebenaran Allah, mereka menyesali segala perbuatan dosa dan bertobat. Sikap para pendosa ini, sikap pemungut cukai dan para pelacur ini dipuji oleh Tuhan dan dikatakan bahwa mereka masuk lebih dulu ke dalam kerajaan surga. Karena mereka bertobat, karena mereka mau mengusahakan untuk melaksanakan kehendak Allah. Sabda Tuhan ini juga kita dengarkan dalam bacaan pertama dari kitab Yehezkiel yang mengatakan demikian. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya dan melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Itulah kata-kata Tuhan yang terdapat dalam kitab Yehezkiel. Tuhan menghendaki pertobatan. Tuhan juga tidak melihat kita ini menganggap diri benar atau menganggap diri paling baik atau tidak. Tetapi yang penting karena kita hidup di dunia ini, bagaimana kita bergulat di dalam kehidupan kita untuk berupaya melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menyombongkan diri bahwa kita sudah melakukan yang baik, kita sudah melakukan yang benar. Karena di dalam diri kita ada sebenarnya benih-benih pemberontakan terhadap Allah. Ya, tetapi benih-benih yang kemudian mengajak kita untuk mengatakan tidak. Dan Tuhan lebih melihat bahwa orang yang mengatakan tidak, tetapi pada akhirnya melaksanakan, itu yang lebih menjadi kehendak Tuhan. Karena Tuhan mengenal, mengetahui bahwa kita hidup di dunia ini ada pergulatan-pergulatan batin. Tapi kita berupaya untuk melaksanakan kehendak Tuhan.
Seperti juga dikatakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus pun juga menghendaki agar umatnya di Filipi bertobat. Dalam hidup bersama, dia menasihati, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaiknya dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Itu ajakan Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan Paulus juga melanjutkan, supaya orang-orang percaya meneladani sikap Yesus. Dan itulah yang sedang kita upayakan. Sikap Yesus seperti apa? Sikap Yesus terlebih adalah merendahkan diri, kerendahan hati, mengosongkan diri. Karena Yesus datang ke dunia, dia yang adalah Allah, mau menjadi manusia sama seperti kita, merendahkan diri, bahkan kemudian sampai mati secara hina di kayu salib. Sebenarnya untuk apa? Untuk melaksanakan kehendak Bapa di surga, yaitu untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, dengan kesadaran ini, kita juga harus berupaya di dalam hidup kita bertobat seperti yang dianjurkan dalam Injil, dalam bacaan pertama dan juga bacaan kedua, di mana kita tidak bisa menyombongkan diri kita sendiri, bahwa kita sudah baik, kita sudah benar. Tetapi kita harus menyadari kita adalah orang yang berdosa, yang dikasihi Allah, tetapi juga kita berupaya untuk kemudian bertobat, bergulat, bertobat, dan berusaha melaksanakan kehendak Allah, melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup kita, dan di dalam hidup bersama, seperti tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, kita harus hati sepikir, satu roh, satu jiwa, satu iman, tidak mementingkan diri sendiri, dan merendahkan diri, merendahkan hati kita, mengutamakan kepentingan orang lain. Para saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita hayati sabda-sabda Tuhan ini di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.